Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian dengan NPM 1986206010. Jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling di sekolah dasar. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Sedangkan konseling adalah suatu hubungan profesional antara seorang konselor dengan seorang klien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Lalu, bagaimanakah cara mengkomunikasikan suatu permasalahan dengan peserta didik? Nah, di sini guru perlu bukti yang kuat untuk menyimpulkan suatu permasalahan, bukan hanya dari sekadar menyimpulkan dari apa yang diduga, tetapi juga dengan cara menghimpun data yang bisa diperoleh dari hasil observasi, wawancara, lalu meninjau data dari sekolah. Guru mengamati secara berkala perubahan perilaku anak, sehingga bisa diidentifikasi permasalahannya. Bisa jadi tentang kemerosotan prestasi anak, kesulitan bergaul dengan teman, tidak menaruh minat ke sekolah, atau masalah lainnya. Selanjutnya, guru melakukan wawancara pada orang-orang di sekitarnya. Misal, guru yang mengampu pelajaran lain atau teman dekatnya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperoleh himpunan data. Nah, sehingga ketika kita melakukan suatu bimbingan kepada anak tersebut, kita sudah mengetahui inti dari permasalahan tersebut. Misal, permasalahannya adalah kemerosotan nilai anak tersebut. Kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, "Nah, Nak, Bapak lihat nilai kamu akhir-akhir ini sedikit berbeda. Mengapa, Nak?" Nah, lanjut kita dapat memberikan pertanyaan berikutnya seperti, "Lalu, apakah kamu kurang paham dengan pelajaran tersebut? Atau kamu tidak merasa nyaman saat berada di dalam kelas?" Dan sebagainya. Nah, sebisa mungkin guru jangan bersikap seolah-olah menginterogasi ketika mengajukan pertanyaan yang dapat membuat siswa tersebut enggan untuk menjawab pertanyaan atau berbicara tentang permasalahannya. Buat anak merasa nyaman dalam obrolan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke akar permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemberian bimbingan konseling kepada anak. Di sini ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah identifikasi anak. Langkah ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh anak beserta gejala-gejala yang tampak. Dalam langkah ini, pembimbing mencatat anak-anak yang perlu mendapat bimbingan dan memilih anak yang perlu mendapat bimbingan terlebih dahulu. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah diagnosis. Dalam langkah diagnosis, yaitu langkah yang menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan latar belakangnya. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap anak. Kemudian, menggunakan berbagai studi terhadap anak, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya. Dan lanjut ke dalam langkah yang ketiga, yaitu langkah prognosis. Langkah prognosis yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak tersebut. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis atau langkah yang kedua tadi, yaitu setelah ditetapkan masalahnya dan latar belakangnya.
Langkah prognosis ini ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai faktor. Langkah selanjutnya atau langkah yang keempat adalah langkah terapi. Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentu memakan banyak waktu, proses yang kontinu dan sistematis, serta memerlukan pengamatan yang sangat cermat oleh seorang konselor. Langkah yang kelima atau yang terakhir adalah langkah evaluasi dan follow up. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai hasil yang sesuai atau tidak. Dalam langkah follow up atau tindak lanjut, dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang bimbingan konseling di sekolah dasar. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.